Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Alvitaluka dengan NIM 126311213047. Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengampu Dr. Ibu Zulfa Ismawati, MPD. Dengan judul Pengolahan Data, Analisis Data, dan Statistik untuk Pengolahan Hasil Penelitian. Dengan subbab Statistik untuk Pengolahan Hasil Penelitian. Mari kita simak bersama. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penjabaran statistik. Statistik adalah sekumpulan cara dan aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Pengolahan data statistik pada dasarnya adalah proses pemberian kode atau identitas terhadap data penelitian melalui angka-angka, di mana sebelumnya data tersebut berarti apa-apa. Ada dua model pengolahan dan analisis statistik untuk penelitian sosial ini, baik untuk ekonomi, kebijakan publik, komunikasi, dan sebagainya, yaitu pengolahan data dengan menggunakan statistik deskriptif serta pengolahan data dengan menggunakan statistik inferensial. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang teknik statistik deskriptif. Dalam penelitian sosial dikenal beberapa teknik statistik deskriptif, antara lain yang pertama, distribusi frekuensi, yang kedua, tendensi sentral, dan yang ketiga, standar deviasi. Distribusi frekuensi menganalisis data penelitiannya dengan menggunakan teknik distribusi frekuensi. Perhitungan data dengan distribusi frekuensi dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi data tersebut, kemudian dipresentasikan. Frekuensi tersebut juga dapat dilihat penyebaran presentasinya yang disebut dengan frekuensi relatif. Untuk menghitung sebaran presentasinya dari frekuensi dapat digunakan rumus, dan juga data distribusi frekuensi dapat dideskripsikan dengan menggunakan grafik. Biasanya dibuat dalam bentuk grafik, histogram, poligon, ogive, dan serabi. Tendensi sentral untuk mendapatkan ciri khas tertentu dalam bentuk sebuah nilai bilangan yang merupakan ciri khas dari bilangan tersebut. Dapat menggunakan teknik kecenderungan memusat atau tendensi sentral. Ada 3 ukuran tendensi sentral yang biasanya dipakai dalam penelitian-penelitian sosial, yaitu rata-rata, median, dan modus. Yang pertama, tendensi sentral rata-rata, yang kedua, tendensi sentral median, dan yang ketiga, tendensi sentral modus. Dan yang terakhir, rata-rata deviasi. Rata-rata deviasi adalah alat statistik yang digunakan untuk menganalisis variabilitas suatu gejala dengan menghitung rata-rata dari deviasi yang terjadi dalam suatu distribusi dengan mengambil nilai-nilai yang positif. Untuk dapat mencari deviasi tertentu, maka langkah yang pertama ditempuh adalah terlebih dahulu menentukan nilai rata-rata atau mean. Kemudian baru dapat menentukan sebaran penyimpangan tiap-tiap frekuensi dari mean tersebut. Sekarang kita memasuki pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang teknik statistik inferensial. Dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, yaitu teori probabilitas. Yang kedua, taraf signifikan dan taraf kepercayaan atau significance and confidence level. Yang ketiga, nilai koefisien korelasi atau coefficient of correlation. Dan yang keempat, yaitu pengetesan hipotesis penelitian. Yang kelima,
Penggunaan rumus-rumus statistik inferensial dalam pengujian hipotesis. Dan yang terakhir, yang keenam, teknik uji regresi dan uji jalur atau path analysis. Teori probabilitas. Teori probabilitas berangkat dari asumsi adanya kesamaan keberaturan pada ilmu-ilmu alam yang juga terdapat dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam suatu gejala sosial, terdapat kemungkinan kejadian yang sama apabila kejadian tersebut diulangi dalam intensitas yang sama pula. Contohnya, apabila kita menimbang beras 100 kg dengan timbangan berat sebanyak 100 kali, maka kemungkinan besar atau apabila materi beras dan timbangan-timbangan tidak berubah, maka akan mendapat 100 kali berat yang sama. Taraf signifikan dan taraf kepercayaan. Taraf signifikan atau significance level adalah kesediaan dan keberanian peneliti untuk secara maksimal mengambil risiko kesalahan dalam menguji hipotesis. Biasanya, taraf signifikan dinyatakan dalam suatu bilangan persentase, umpamanya 50%, 10%, 5%, 1%, dan sebagainya. Sebagai kelengkapan dari taraf signifikansi, maka digunakan istilah taraf kepercayaan atau confidence level. Taraf kepercayaan adalah sisi balik dari taraf signifikansi. Dalam berbagai pengujian hasil penelitian, pengujian signifikansilah yang lazim digunakan, sedangkan taraf kepercayaan tidak digunakan dengan logika yang dipahami. Nilai koefisien korelasi. Istilah koefisien korelasi dikenal sebagai nilai hubungan atau korelasi antara dua atau lebih variabel yang diteliti. Nilai koefisien korelasi sebagaimana juga taraf signifikansi digunakan sebagai pedoman untuk menentukan suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak dalam suatu penelitian. Nilai koefisien korelasi bergerak dari 0, kurang dari 1 atau lebih dari 0. Pengetesan hipotesis penelitian. Yang pertama, mengenai pengetesan hipotesis perbedaan. Hipotesis perbedaan terdiri dari hipotesis perbedaan sifat dan kemampuan. Ada dua kemungkinan apabila kita melakukan pengujian hipotesis perbedaan. Pertama, kemungkinan hasilnya adalah perbedaan yang memiliki arti. Perbedaan tersebut adalah betul-betul terjadi karena ada perbedaan. Tidak saja terdapat pada sampel, tetapi juga pada populasi. Kedua, kemungkinan diperoleh adalah ada perbedaan yang terjadi, tetapi tidak memiliki arti. Maksudnya, perbedaan tersebut terjadi hanya secara kebetulan terdapat pada sampel yang diteliti. Yang kedua, mengenai pengetesan hipotesis korelasi. Nilai koefisien korelasi merupakan besar kecilnya nilai hubungan dua atau lebih variabel yang saling berpengaruh. Dalam pengujian hipotesis sering dibingungkan dengan logika, penarikan kesimpulan statistik yang lazim menggunakan logika matematik. Contohnya, negatif dengan negatif sama dengan positif, dan negatif dengan positif sama dengan negatif. Penggunaan rumus-rumus inferensial dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, statistik untuk pengujian hipotesis perbedaan dan hubungan, meliputi teknik statistik pengujian hipotesis perbedaan sifat dan kemampuan. Pada penelitian lapangan lebih banyak menggunakan format penelitian ex post facto, seperti penelitian deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian laboratoris lebih banyak menggunakan format-format penelitian eksperimen. Berikutnya, teknik statistik untuk pengujian hipotesis perbedaan frekuensi. Pengujian hipotesis perbedaan frekuensi dapat dilakukan dengan Chi kuadrat, yaitu untuk menguji apakah frekuensi yang terdapat pada masing-masing sampel berbeda secara signifikansi, atau hanya kesalahan pengambilan sampel. Kelebihan Chi kuadrat yaitu dapat digunakan untuk menganalisis lebih dari 2 sampel. Yang kedua, yaitu statistik untuk pengetesan hipotesis korelasi, meliputi teknik korelasi tunggal. Contohnya, teknik korelasi produk momen, teknik korelasi rank order, teknik korelasi kontingensi, dan teknik korelasi tetrachorik.
Berikutnya teknik korelasi jamak. Contohnya teknik korelasi serial, teknik korelasi poin serial, teknik-teknik Ulyszki. Dan yang terakhir yaitu teknik uji regresi dan uji jalur atau path analysis. Analisis regresi adalah analisis persamaan garis yang diperoleh berdasarkan perhitungan-perhitungan statistika. Umumnya disebut model untuk mengetahui bagaimana perbedaan sebuah variabel memengaruhi variabel lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.